Halo semua teman-temanku Pisces, apa kabar kalian di sana? Aku harap kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selalu sehat, selalu happy, selalu semangat tentunya ya. Oke, ini adalah general reading, love reading untuk zodiak Pisces di minggu ketiga bulan Mei tahun 2021. Sifat dari bacaan ini adalah general, tidak akan cocok untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Ambillah sisi positif dari readingan ini, lepaskan sisi yang negatifnya, serta letakkan keyakinan dan kepercayaanmu hanya pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, aku akan mulai shuffle dulu ya kartunya. Bagaimana energi asmara dari zodiak Pisces di minggu ketiga bulan Mei tahun 2021. Oke, energi utamanya di sini adalah energi bintang atau energi harapan ya. Aku melihat dan merasakan bagi kalian yang sedang berada dalam hubungan yang tidak sehat ya, kalian memiliki harapan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat itu ya. Aku lihat hubungannya ini toksik ya, merugikan salah satu pihak aja dan menguntungkan pihak yang lain ya. Ada hal-hal yang dimanfaatkan di sini ya dalam hubungan ini, bisa materi, bisa emosional maupun seksualitas. Oke, dimana hubungan yang toksik ini membawa sisi emosional kalian menjadi tidak stabil. Sisi emosi kalian aku lihat naik turun ya. Kadang mudah tersinggung, mudah marah, padahal karena sebuah candaan atau guyonan gitu ya, kalian bisa marah gitu ya. Oke, di sini seperti yang aku katakan tadi, kalian memiliki keinginan yang sangat-sangat kuat, baik di sadar kalian maupun di alam bawah sadar kalian, untuk pergi dari hubungan ini atau keluar dari hubungan ini ya. Oke, dimana kalian di sini tidak akan rugi apapun meninggalkan hubungan ini gitu ya. Kalian masih memiliki sesuatu yang berharga gitu ya. Jadi walaupun kalian dirugikan secara materi, emosional atau seksualitas, di sini kalian berpikir gitu ya, kalau kalian tuh sudah habis gitu ya, nggak punya apa-apa lagi karena orang ini. Namun jangan salah teman-teman, kalian di sini ketika hubungan kalian keluar dari hubungan ini, kalian masih memiliki sesuatu yang berharga yang masih bisa kalian tuh banggakan gitu ya untuk kedepannya, yaitu apa? Kalian masih hidup teman-teman ya. Jangan karena cowok atau cewek gitu ya yang kalian cintai namun dia tidak menghargai kalian gitu ya, kalian hancur seperti ini. Jangan gitu ya. Kalian berpikir sudahlah, aku aku sudah hancur gitu. Jangan gitu ya. Aku sudah nggak punya apa-apa. Enggak, kalian masih punya diri kalian gitu ya. Kalian masih punya harapan di sini ya untuk kedepannya, untuk masa depan kalian tuh masih panjang, masih banyak kesempatan-kesempatan yang akan terbuka gitu ya. Masih banyak kok orang-orang yang mau sama kalian untuk menjadikan kalian pasangannya gitu ya. Kalian adalah seseorang yang baik di sini, seseorang yang ramah, seseorang yang memiliki kelembutan hati, memiliki ketulusan gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya, jangan takut gitu ya.
Karena di sini aku melihat gitu ya, energi ketakutan yang sangat dominan ya, karena tidak punya pasangan, takut sendiri gitu ya, takut pada kesepian, takut ditinggalkan. Di sini aku merasa energi seseorang seperti itu ya. Oke, jika kamu bisa melalui semua hal-hal yang tidak menyenangkan di waktu yang lampau ini, percayalah gitu ya, kalian akan dipertemukan dengan cinta sejati kalian, pasangan yang seimbang dengan kalian, yang hanya ingin gitu ya membahagiakan kalian gitu ya, membawa kalian pada fase cinta yang sesungguhnya, yaitu berumah tangga. Itulah yang aku lihat gitu ya. Kedepannya hari-hari kalian akan lebih berwarna, lebih shining lagi, lebih bersinar lagi gitu ya, aku lihatnya. Percayalah ya, setelah hujan, mendung, badai gitu, pasti ada pelangi. Begitu pula dengan hidup kalian. Ketika kalian masuk dalam situasi yang tidak menyenangkan, tidak membahagiakan, pastilah akan ada suatu hari nanti ya, di waktu Tuhan, bukan waktu manusia, yang akan memberikan kalian kelegaan ya, kebahagiaan gitu ya, yang selama ini tidak kalian dapatkan gitu ya. Oke, aku juga rasa gitu ya, ketika seseorang yang baru ini hadir dalam hidup kalian, kalian akan menemukan gitu ya, belahan jiwa kalian yang akan membawa, seperti yang aku katakan tadi, membawa kalian dalam pernikahan gitu ya. Kalian akan berumah tangga di sini. Jangan pernah berpikir bahwa kalian itu tidak punya jodoh gitu ya. Kalian tuh punya jodoh gitu ya. Saat kalian meninggalkan seseorang yang toksik ini, aku tahu cinta kalian tuh dalam. Kalian berpikir bahwa hanya orang ini gitu yang bisa membuat aku nyaman gitu ya. Aku hanya sayang, cinta sama orang ini. Jangan berpikir seperti itu. Itu namanya cinta buta, itu namanya cinta obsesi gitu ya. Tidak sehat, tidak baik gitu ya. Oke teman-teman, ya seperti yang aku katakan, jika kalian terus berada pada hubungan yang tidak seimbang ini, aku lihat ada ketidakseimbangan di sini. Ini akan membuat kalian semakin berat gitu ya, semakin trauma kalian semakin deep, semakin dalam. Aku lihatnya seperti itu ya. Walaupun kalian itu selalu mengafirmasikan hubungan ini kedepannya akan memiliki jalan, memiliki harapan, namun harapan itu kalau dipresentasekan gitu ya, terlihat sangat kecil gitu ya. Apakah kalian sanggup gitu ya menanti harapan yang kecil itu dibandingkan kalian keluar dan memperoleh peluang yang lebih besar, harapan yang lebih besar dari Tuhan semesta alam ini untuk kalian berbahagia dengan belahan jiwa kalian yang sesungguhnya ya. Ini kalau kalian menganggap orang yang seperti ini, yang toksik ini adalah belahan jiwa kalian, itu adalah belahan jiwa yang semu atau yang palsu ya. Buka mata kalian, lihat gitu ya, apakah orang seperti ini yang benar-benar kalian inginkan gitu ya untuk di hari-hari kalian selanjutnya gitu ya. Karena pernikahan ya itu kan kita hidup bersama satu orang itu yang kita sebut sebagai suami atau istri gitu ya, selama 24 jam. Apakah kalian sanggup gitu ya dengan segala tindak tanduknya, perkataannya, pandangan serta persepsinya gitu ya, sifat dan karakternya yang mungkin lebih dominan ke negatif, apakah kalian sanggup ya untuk berada di sisinya gitu ya, mengharapkan dia berubah? Karena kita tidak tahu gitu ya kapan seseorang ini akan berubah gitu ya. Kita hanya bisa mendukungnya lewat doa, mendukungnya lewat nasihat-nasihat kita, karena tidak semua orang itu suka dinasehati gitu ya. Kalian juga di sini harus paham soal hal itu ya. Oke. Ya, aku lihat memang seperti yang aku katakan sebelumnya bahwa cinta
kalian ya kepada seseorang yang toksik ini, maaf aku bilang demikian karena energi yang aku rasakan dan aku baca memang seperti itu ya. Cinta kalian memang besar, cinta kalian memang tulus. Apakah cinta kalian mampu ya, mampu untuk merubah orang yang toksik ini menjadi orang yang tidak toksik ya? Apakah bisa gitu ya? Pikirkan secara logika ya. Kalau kalian berpikir secara perasaan ya, perasaan yang lebih ditonjolkan, maka muncullah ilusi-ilusi gitu ya, ilusi-ilusi yang tidak nyata yang membuat kalian tuh terus tinggal dalam terus menyeret kalian dalam hubungan ini gitu ya. Kalian nggak akan keluar-keluar gitu ya, dan dia pun semakin besar gitu ya, memanfaatkan kalian, merugikan kalian, keluar masuk dalam hubungan kalian karena dia berpikir bahwa kalian adalah orang yang sabar ya, yang akan selalu menanti dia sepanjang waktu gitu. Kita teman-teman menjadi manusia ini memiliki keterbatasan dalam ruang dan waktu. Kita tidak selamanya tuh hidup di dunia ini. Kalian harus pertimbangkan itu, dan tidak ada satupun keyakinan ya bahwa kita itu akan meninggal di usia tua gitu loh. Bisa aja di usia kita saat ini beberapa jam lagi kita meninggal, kita tidak pernah tahu. Jika kalian terus berada di situasi yang seperti ini, aku kasihan sama kalian gitu ya. Kalian akan semakin terbebani gitu loh. Masa depan kalian itu masih panjang gitu. Kalian harusnya tuh bisa bahagia jika kalian mau keluar gitu, tapi kalian memilih untuk tetap stay di sini. Ya aku bisa apa gitu ya. Ini memang dibutuhkan kesadaran dan cara pikir, cara pandang yang berbeda dalam hubungan gitu ya. Aku lihat memang kalian mungkin dari keluarga yang kurang rukun gitu ya, kurang harmonis. Mungkin orang tua kalian cerai, jadinya kalian itu takut untuk sendiri, takut untuk ditinggalkan gitu ya. Tapi percayalah, ketika seseorang yang hanya membuat kamu menangis, itu bukan seseorang yang tepat gitu ya. Seseorang yang tepat adalah seseorang yang akan membuat kamu semakin bahagia gitu ya, membimbing kamu ke arah jalan yang benar, bukan semakin membawa kamu dalam jurang kekelaman di sini ya. Ya, kalian harus penuh dengan pertimbangan gitu ya. Yang baik untuk kalian yang mana sih? Kalian harus pindah, move, atau tetap stay gitu ya. Karena semua pilihan tuh sebenarnya bahagia atau tidak ada di tangan kamu, bukan ada di tangan aku atau pasangan kamu ini gitu ya. Oke. Ya, aku juga melihat di sini juga banyak ketidakcocokan gitu ya. Kalau secara energi kalian tuh crash gitu ya. Banyak ketidakjujuran dari pasangan kalian gitu ya. Kalian berusaha untuk ya sudahlah, tutup mata kalau dia tidak jujur. Kalau ketidakjujurannya kecil ya kalian bisa maklumi. Jangan begitu gitu ya. Kalau kalian terus maklum pada ketidakjujuran yang kecil, maka itu akan menjadi kebohongan yang sangat besar di suatu saat dan lebih menyakiti kalian gitu ya. Aku lihatnya kalian harus lebih pandai gitu ya, melihat situasi, melihat kenyataan gitu ya. Memang menerima kenyataan tidak mudah gitu ya. Antara logika dan hati memang bertentangan, namun kamu harus memutuskan gitu ya, mana yang terbaik untuk kamu gitu. Di sini juga aku melihat gitu ya, dan merasakan bahwa pasangan kalian di sini juga masih kurang dewasa gitu ya, masih belum mampu melihat sebuah hubungan gitu ya. Dia juga kurang menghargai gitu ya, pemberian gitu ya, pemberian dari kamu, perhatian kamu kurang dihargai. Aku lihatnya seperti itu ya. Oke, aku akan lihat dari kartu kedua bagaimana energinya. Bagaimana energi asmara dari zodiak Pisces ya
di minggu ketiga bulan Mei tahun 2021 ya. Oke. Ya, kalian membutuhkan saat hening, saat teduh gitu ya, untuk kalian kembali ke dalam diri kalian dan kepada Tuhan kalian ya. Bagaimana seharusnya kalian bersikap. Kalian butuh selain petunjuk dari Tuhan, kalian juga butuh petunjuk dari seseorang yang terdekat di circle kalian gitu ya, keluarga, sahabat, saudara gitu ya. Mungkin kalau yang di luar dari yang terdekat itu mungkin psikolog, seorang psikolog atau seorang tarot reader yang kalian percaya di sini. Kalian butuh bimbingan, kalian butuh advice, kalian butuh arahan gitu ya, karena aku lihat di sini kalian sedang berada di persimpangan ya, antara kanan atau kiri, antara yang baik atau yang tidak baik. Kalian seakan di sini sangat bimbang gitu ya, seakan tidak mengerti aku harus jalan kemana gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini kalian juga diminta untuk memperbarui diri kalian, bukan hanya secara fisik tetapi ke dalam, secara batin, secara jiwa gitu ya. Kalian harus mempercantik diri lagi dengan banyak berafirmasi positif, berpikiran positif, banyak berdoa juga ya. Sisi spiritualitas kalian ditambah gitu ya. Kalian diminta untuk lebih self love ya, masuk ke dalam, lebih mencintai diri kalian apa adanya kalian. Jangan karena pasangan kalian tidak baik kalian menyalahkan, oh mungkin karena aku yang kurang baik gitu, aku yang kurang sempurna, aku kurang perhatian. Semua hal aku lihat di sini, apapun yang kalian berikan pada pasangan kalian sudah cukup baik. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri, karena saat kalian menyalahkan diri sendiri ya, energi negatif itu terus menyelubungi kalian dan kalian pun akan semakin jauh untuk bertemu dengan true love kalian, belahan jiwa kalian yang sesungguhnya ya. Oke, di sini ada di kartu selanjutnya energinya adalah energi tentang kasih sayang gitu ya, menjaga sesuatu yang berharga gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah kalian diminta untuk lebih mencintai diri kalian sendiri. Ini kartu kedua berbicara seperti itu, lebih khusus. Kalian lebih menyayangi diri kalian sendiri dengan tidak terus berada pada situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang membuat kalian terus mengeluarkan air mata di sini ya. Kalian diminta untuk lebih mengasihi gitu ya, mengasihi dan mengasihani diri kalian sendiri secara positif, bukan secara negatif. Maksudnya apa di sini? Kalian selalu melihat pasangan kalian yang tidak benar itu dalam sikap, perbuatan, perkataannya ataupun persepsi serta pandangannya itu. Kalian selalu berkata, kasihan kalau aku tinggalkan dia gimana, aku kasihan. Terus kapan gitu ya? Kalian tuh kasihan pada diri kalian sendiri ya. Kalian butuh untuk mengasihani diri kalian sendiri untuk kebahagiaan diri kalian sendiri, untuk pemulihan jiwa kalian, pemulihan batin kalian. Batin kalian sedang tidak sehat di sini teman-teman ya. Aku harap kalian juga bisa lebih masuk ke dalam dan membebaskan diri di kartu keempat ya. Membebaskan diri kalian dari segala belenggu-belenggu perasaan, belenggu-belenggu ingatan, belenggu-belenggu ketakutan di sini ya. Kalian harus free, kalian harus merasakan kebebasan gitu ya. Selama ini kalian memendam gitu ya, atau menurunkan ego kalian gitu demi seseorang yang di sini tidak penting gitu ya, kurang worth it gitu ya untuk kalian gitu ya. Seperti seorang ibu yang mengasihi anak tunggalnya, seperti itulah kalian harus berbelas kasih gitu ya kepada diri kalian sendiri gitu ya.
kalian sudah cukup lah gitu menyakiti diri kalian sendiri gitu ya, dengan terus mencintai orang yang salah gitu ya. Kalian juga harus menyembuhkan diri kalian dari trauma masa kecil gitu ya. Tidak usah takut gitu ya, ada Tuhan di sini yang akan memeluk kalian, yang akan menjaga kalian gitu ya. Kalian tidak usah takut gitu ya, karena semua ini gitu ya terjadi, baik kesedihan maupun kegembiraan itu adalah pilihan gitu ya. Dan semua hal itu memang apa ya di sini ya, kalian harus memilih memang mau bahagia atau tetap seperti ini atau membahagiakan orang lain. Aku lihat kalian sudah cukup lah membahagiakan orang lain, terutama pasangan kalian, dan kalian kurang waktu gitu ya yang lebih panjang untuk membahagiakan diri kalian sendiri gitu ya. Kebahagiaan ataupun penderitaan itu memang pilihan kita gitu ya, bukan pilihan siapapun gitu ya. Dan seperti energi yang terakhir pada kartu terakhir ini juga berbicara tentang kasih sayang. Sayangilah dirimu ya. Untuk sekian kali aku berkata kepada kamu, jika ini memang energi kalian, kasihilah dirimu sendiri, sayangilah dirimu sendiri sebelum kamu menyayangi orang lain gitu ya. Aku lihat kamu selalu, kasih sayangmu selalu terus keluar gitu ya, tidak pernah masuk ke dalam, jarang sekali. Aku harap kalian ini jika memang resonate, self love ya, healing dulu, percaya ada Tuhan yang jaga kalian. Tidak usah takut kalau kalian sendiri atau single, ada Tuhan gitu ya yang akan memberikan kalian soulmate ataupun twin flame sebagai pasangan gitu ya. Kalian di sini tidak usah takut gitu, nggak punya pasangan. Pastilah kita sebagai manusia yang terlahir pasti punya pasangan, tidak mungkin tidak punya pasangan gitu ya. Oke, inilah readingannya dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa teman-teman, salam bahagia.